Seorang perempuan sendirian di padang gurun. Air yang ditaruh di kirbatnya sudah habis. Kirbatnya adalah kantong wadah air yang terbuat dari kulit binatang. Anaknya, bayi yang baru lahir dari rahimnya, menangis kehausan. Ia tidak kuat melihatnya mati. Jadi ia meletakkan anaknya di bawah semak lalu berjalan menjauh. Ia duduk menutup wajahnya lalu menangis. Ia tidak mau melihat anaknya mati. Siapakah perempuan itu? Ia adalah Hagar, hamba yang direndahkan, dibuang 2 kali, yang justru bertemu Tuhan di tempat yang sunyi. Hari ini kita akan menelusuri jejaknya. Tokoh Alkitab. Selamat datang di channel Tokoh Alkitab. Tema hari ini, Hagar dan Ismail yang dibuang, yang dilihat oleh Tuhan. Pengantar. Hagar namanya tidak ada dalam silsilah iman Ibrani bab 11. Ia bukan matriark, ia bukan nabi, ia hanya seorang hamba perempuan Mesir milik Sarah, istri Abraham. Kisahnya ada di dalam Alkitab, khususnya kitab Kejadian. Justru karena itu Hagar menjadi tokoh yang luar biasa relevannya. Ia mewakili jutaan orang yang merasa tidak dilihat, tidak didengar, dan bahkan dibuang oleh keadaan. Kisahnya tercatat di 2 tempat, Kejadian bab 16 dan Kejadian bab 21. 2 kali ia dibuang, 2 kali Tuhan menemuinya di padang gurun. Bagian 1, dibuang yang pertama kali. Kejadian bab 16 mencatat Sarah mandul. Ia memberi Hagar hambanya kepada Abraham untuk mendapatkan keturunan. Hagar hamil. Sejak saat itu ia dipandang rendah oleh Sarah. Kejadian bab 16 ayat 6 mencatat sebagai berikut. Lalu Sarah berkata kepada Abraham, "Biarlah penghinaan atasku kau tanggung. Aku telah memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi sejak ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan daku. Tuhan kiranya menghukum antara aku dan engkau." Sarah menyalahkan Abraham. Abraham menyerahkan Hagar kepada Sarah, dan Sarah memperlakukan Hagar
begitu keras sampai Hagar lari ke padang gurun. Di sana, di sumur di jalan ke Sur, malaikat Tuhan menemuinya. Kejadian 16 ayat 13 mencatat kata-kata Hagar yang luar biasa. Engkaulah El Roi, Allah yang melihat aku. Hagar merupakan satu-satunya perempuan dalam Alkitab yang memberi nama kepada Tuhan. Ia menemukan Allah bukan di istana, bukan di mesbah, tetapi di padang gurun saat ia dalam kondisi dibuang. Bagian 2, dibuang yang kedua kalinya. Bertahun-tahun kemudian, Ishak lahir, dan di hari Ishak disape, Sahar melihat Ismail, anak Hagar, bermain-main. Kejadian 21 ayat 10 mencatat sebagai berikut. Usirlah hamba perempuan itu bersama anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku, yaitu Ishak. Abraham sedih. Namun Tuhan berkata kepadanya dalam Kejadian bab 21 ayat 12 diutarakan sebagai berikut. Janganlah engkau bersusah hati karena anak itu dan karena hamba perempuanmu. Dengarkanlah saja segala yang dikatakan Sarah. Tetapi keturunan dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Namun anak dari hamba perempuan itu akan kubuat menjadi suatu bangsa juga, sebab ia keturunanmu. Abraham bangun pagi-pagi, ia memberi roti dan air kepada Hagar, lalu menyuruhnya pergi. Hagar mengembara di padang gurun Beersheba. Air habis, sampailah di momen pembuka tadi, Hagar meninggalkan anaknya di bawah semak. Bagian 3, Tuhan mendengarkan. Kejadian 21 ayat 17 mencatat sebagai berikut. Allah mendengar suara anak itu, bukan suara Hagar, suara Ismail. Malaikat Allah berseru, janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berada. Lalu ayat 19 dapat dibaca sebagai berikut.
Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga dilihatnya sebuah sumur air. Perhatikan, sumur itu sudah ada. Hagar hanya tidak melihatnya karena matanya tertutup air mata. Tuhan menciptakan sumur baru. Tuhan membuka mata Hagar untuk melihat apa yang sudah disediakannya. Dari situ Ismail tumbuh, ia menjadi pemanah, ia tinggal di padang gurun Paran. Penutup reflektif. Apa yang bisa kita pelajari dari Hagar? Pertama, Tuhan melihat orang yang tidak dilihat manusia. Hagar merupakan hamba perempuan asing, tidak mempunyai kuasa. Namun Tuhan menemuinya di padang gurun. Namanya bagi Hagar, El Roi, Allah yang melihat. Kedua, Tuhan mendengar suara yang tidak didengar orang lain. Bukan suara Hagar yang kuat, tetapi suara Ismail yang lemah. Allah mendengar dari tempat ia berada. Ketiga, seringkali apa kita butuhkan sudah ada di depan mata. Kita hanya perlu mata yang dibuka melalui air mata, melalui doa, melalui penyerahan. Bisa jadi hari ini saya, Anda, kita merasa seperti Hagar, dibuang, direndahkan, tidak dilihat. Air mata mengering dan harapan habis. Percayalah, El Roi masih melihat. Sumur itu sudah ada. Tuhan hanya menunggu mata saya, mata Anda, mata kita terbuka. Jangan lupa tekan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada seseorang yang sedang merasa dibuang. Di episode berikutnya, kita akan menelusuri jejak Esau, kakak yang kehilangan hak kesulungan karena semangkuk makanan, dan yang air matanya tidak bisa ditarik kembali. Sampai jumpa di jejak tokoh Alkitab berikutnya. Tuhan memberkati Anda semua.